Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ribuan warga di Merauke berdesakan mengurus kartu keluarga dan KTP sebagai syarat untuk mendaftar jadi ASN. Sudah 2 tahun berdiri, Pemprov Papua Selatan belum punya mobil damkar. Razia selama 2 pekan, polisi di Mimika tilang 27 pengendara. Warga Merauke berdesak-desakan di kantor Disduk Capil Merauke untuk mengurus KTP dan kartu keluarga untuk melamar pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Pemprov Papua Selatan saat ini tengah membuka lowongan atau formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.000 orang. Terus KTP dan akte. Keperluannya KTP dengan akte kelahiran sama kartu keluarga. kartu keluarga. Urus untuk apa ini? Untuk penerimaan CPNS. CPNS. Sekarang urus ada bagaimana? Susah kah atau lambat? Bingung. Ribet juga sih. Ribet. Ya. Sudah berapa hari urus ini? Sudah berapa hari? Sudah sekitar 2 hari lah. 2 hari ya, belum selesai. Ya apa ini KTP? KTP untuk apa keperluannya? CPNS. Oh CPNS ya. Oh tapi sudah selesai belum? Sudah selesai. Berapa hari urusnya? Kemarin. Kemarin ya. Oke. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kantor Dukcapil Merauke, Toto Sudarmanto, mengatakan peralatan yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah warga yang mengurus KTP, sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal. Jadi memang yang membludak berkenaan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi provinsi yang 1.000. Jadi semua masyarakat berbondong-bondong yang berminat untuk jadi CPNS untuk mengupdate data kependudukan KK maupun KTP-nya, termasuk mungkin akta kelahirannya. Jadi memang ya kondisi-kondisi yang seperti ini kita diperhadapkan dengan sebenarnya kita keterbatasan juga ya. Pasti kalau banyak begini menanganinya pasti orang per orang. Jadi ya antri dan panjang. Kemudian kita punya terus terang peralatan juga kan pasti kalau menangani orang banyak ini terbatas. Terbatas ya. Terbatas ya. Jadi ya kondisi ini pasti terjadi. Kalau belangko KTP ada lengkap? Belangko KTP ada. Lengkap ya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun 2024 ini membuka lowongan bagi 1.000 CPNS untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara. Mereka akan mengisi semua formasi kedinasan yang ada di Pemprov Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok aparatur sipil negara Pemkab Mimika memblokade pintu masuk kantor Dinas Sumber Daya Manusia Mimika. Para pengunjuk rasa memprotes kehadiran pegawai baru yang diangkat menjadi ASN. Menurut pengunjuk rasa, pegawai baru itu tidak pernah terlihat bekerja, namun tiba-tiba diangkat jadi ASN. Masih banyak pegawai honor di Mimika yang sudah bekerja belasan tahun, namun belum diangkat menjadi pegawai negeri tetap, sehingga kehadiran ASN baru menimbulkan kecemburuan. Honor siluman ini begini, ada 1-2 orang yang tidak pernah jadi honor di SDM juga tidak. Jadi 4 orang yang dimasukkan ini ke dalam, tidak tahu lewat jalur mana, mereka masuk sudah kerja di SDM. Nah tiba-tiba, tapi bos kami kaget, kenapa ada guru-guru di dalam? Nah ini lewat jalur mana? Dan kita cek, di atas cek begini, oh Lord, ini orang-orang siluman dari mana? Cek begini dari Toraja langsung. Tidak ada honor, tidak pernah ikut apel, tidak pernah lihat batang hidung, sudah kerja di sini. Ini permainan dari mana? Ini bukan tanah Toraja. Bebas kembali. Sudah jadi PNS, diangkat jadi PNS. Oh, yang 600 kemarin. Ya, kuota 600 yang masuk.
Yang lain ini tidak sakit hati. Tidak pernah honor ya? Nggak pernah honor. Orang kita tidak tahu. Orang berkebun bisa jadi pegawai. Akhirnya Sekda Mimika memanggil para ASN untuk berdialog dan dari hasil pertemuan, Pemkab sepakat untuk lebih teliti dalam hal pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dalam operasi tertib berlalu lintas di Mimika yang berlangsung selama 15 hari, Polres menilang 27 kendaraan dan memberikan teguran terhadap 300 lebih pelanggar lalu lintas. Operasi ini ternyata mengungkap masih banyak pengendara di Mimika yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Polisi terpaksa mengamankan puluhan motor di kantor Satlantas. Total dari semuanya itu ada 339 pelanggaran yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Kemudian untuk rinciannya tilang sebanyak 27 kasus, kemudian teguran sebanyak 312 kasus. Nah, untuk pelanggaran di sini yang kami temukan dominan adalah tidak menggunakan helm SNI. Kemudian rincian selanjutnya adalah melawan arus, kemudian kelengkapan kendaraan seperti tidak memiliki SIM, kemudian tidak memiliki atau tidak membawa STNK dan tidak menggunakan TNKB. Itu yang sangat banyak kami temukan di lapangan. Kemudian untuk jenis yang didapat atau ditemukan di lapangan adalah R2 ya, motor. Polisi mengimbau warga yang hendak mengambil kendaraannya harus membawa surat-surat sebagai barang bukti kepemilikan kendaraan. Jika tidak memiliki surat kendaraan, polisi memastikan kendaraan tersebut bodong alias kendaraan curian. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan yang diikuti anggota TNI dan Polri serta tokoh agama. Papua Selatan merupakan kawasan yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tahun lalu, lebih dari 160.000 hektar lahan terbakar, sehingga Papua Selatan berada di urutan ketiga di Indonesia sebagai provinsi yang rawan kebakaran hutan. Kejadian ini tentu menjadi pengalaman bagi semua pihak di Papua Selatan untuk siaga dan mengantisipasi agar kebakaran hutan tidak terulang. Tahun 2023 merupakan terluas nomor 3 dengan luas total kebakaran hutan dan lahan sebesar 150.813,34 hektar. Kok ada 34-nya ya, komanya ya. Atau dari total luasan sebesar 1,28%. Dari luasan kawasan hutan Papua Selatan yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan, Lulu Rianto, apel siaga ini bertujuan agar masyarakat menyadari untuk tidak membakar lahan dan hutan seenaknya. Memang rata-rata kebakaran hutan ini banyak terjadi. Jadi terjadi memang yang dalam pengawasan kami itu di beberapa lahan termasuk di tempat di Balai Taman Nasional Basur tetapi pada prinsipnya kebakaran itu adalah kebakaran yang terkendali. Jadi dia tidak meluas sampai menyebabkan tumbuhan itu dia mati. Prinsipnya kebakaran-kebakaran yang terjadi itu antisipasi kami dari Dinas, kemudian Balai Taman Nasional dan KSDA Merauke, itu kami berkomitmen untuk membentuk masyarakat peduli api atau manggala api yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Warga diimbau tidak membakar lahan untuk kebun karena bisa meluas menjadi kebakaran hutan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bapak Ibu tamu undangan.